Ini dia hasilnya nih Fiat 500 punya Mas Bim Bim Sleng. Gofar masuk balik lagi Sekutu Motif. Sekarang kita ganti velg dan ban untuk Fiat 500-nya Bim Bim. Ini gue beli velg dari Otoban. Cuma karena dia ribet 4108 ya? 4108. Sedangkan velg yang tersedia kebanyakan 400. Alhasil, kita perlu sedikit modifikasi tentunya yang aman di Sarinande. Masmul. Gelora Sarinande. Apa yang dimodifikasi dari 400 ke 4108 adalah dengan menambahkan ini. Tuh. Ini besi ini taruh di sini. Konnya kita kasih kon di sini. Aluminium lalu dibor 1, 2, sisanya cuma digedein tuh. Tuh. Oh enggak, Deng. Ini apa nih? Oh, dia cuma digedein ya? Ya, ini kan yang 400 dirubah jadi 1. Oh, ini buat ini. Buat nok di velg. Jadi velg itu kalau dibuka ada noknya, ntar kita lihat nih. Ini dibolongin tuh ada noknya dan ini tuh cuma digedein doang nih. 4108. Mega. Ini ternyata dalamnya tuh ada noknya buat rem kalau nggak salah. Harus ada lubang di velg. Tentu saja pakai ban Faling Gofar BFG Advantage Touring 195-55-15. Sekarang kita ganti dulu. Let's go. Mas, ganti Mas. Yuk. Baru 7 nih. Ya 6,5-7 ya? Ya segituan lah. Pokoknya pas fitmentnya udah gue coba. Nah udah bikin spacer knock. Tapi gue bikin spacer knocknya itu sama adaptornya lumayan lebar dulu. Kalau emang nggak bisa, kalau emang terlalu keluar nanti dipapas lagi. Depan kanan kiri 10 mm, belakang kiri 16, belakang kanan 20 tuh gue bikin tebal dulu. Nanti tinggal disesuaikan. Udah jadi udah masang pasti akan keluar, nanti kita papas lagi. Tuh, ini ada gini nih, tuh. Aneh banget nih, ada 2 gini nih. Coba. Tuh. Jangan sembarangan, nanti velg Anda. Ini gue bikin kegedean dulu nih, Bay. Iya. Gue bikin yang tebal dulu tuh. Berarti kan gue lebih panjang. Ternyata terlalu keluar. Alhasil kita harus kurangin dulu spacer knocknya. Kemarin gue bikin emang lebih biar takut-takut. Kalau nggak dipakai spacer knock bakal nyemplung banget. Tetap harus dipapas. Tapi yang pasti nggak gesrot sini. Kita lihat yang belakang yuk. Ini ya? Ya. Ini kita coba nggak pakai spacer dulu dah. Bannya aja. Kalau pakai nggak usah pakai spacer bisa, nggak pakai baut biasa aja Mas. Ini nggak pakai spacer bisa ini, rata malah. Oh depan nggak usah pakai spacer kali ya? Iya, nggak malah rata ini nggak pakai spacer. Apa mentok lagi? Hitungnya karena mentok belakang, nggak? Coba. Tuh, enak malah. Kurang keluar dikit sih. Kurang keluar dikit, nggak apa-apa. Udah Mas, nggak usah pakai spacer semua aja Mas. Ya, iya kurang keluar sih emang. Depan kita nggak usah pakai spacer, coba. Udah pasti kelelep kayak gini nih. Sebenarnya nggak kelelep banget sih, ini tinggal tambahin spacer mungkin 3 mili kali ya. Tapi kita harus ke Sarinande dulu dari sini. Ya, thank you. AWH_Pelangi 05. Penolong gue kalau ganti-ganti ban deket kantor. Enggak, awah, makasih. Pelangi. Kita tinggal dulu. Dari sini kita ya udah nggak keburu. Sekarang besok pagi kita ke Sarinande. Fitment spacernya kayak gimana? Let's go. Ini dia hasilnya nih Fiat 500 punya Mas Bim Bim Sleng. Tuh lihat tuh. Akhirnya gue pendekin
udah berkoordinasi dengan Mas Bim Bim dan dia nggak apa-apa asal tidak gesrot. Tuh. Hasilnya kayak gini. Anjing. Lucu banget dipendekin beneran dah. Kalau kemarin tuh cungkring banget. Nah ini gue tuh masih belum tahu apakah warna velgnya gue ganti silver ya. Karena kalau silver itu bakal klasiknya lebih dapet, tapi kalau kita biarin hitam itu lebih modern. Ya masuk-masuk aja sih, hitam ketemu sama hitam-hitam semua gitu. Jadi warna itu nggak banyak. Warnanya cuma hitam, putih, dan chrome. Tapi kalau kita silver, warna beda sendiri nih. Kecuali silvernya itu mendekati chrome. Tapi kalau gini lucu banget nih, kayak clean aja gitu. Apa silver ya, masih bingung gua. Tuh ininya putih. Tuh ya gak. Jadi udah gitu, 2 warna doang plus chrome. Jadi udah clean aja, nggak neko-neko. Anjing, dan ini udah nggak gesrot sama sekali. Gue lupa gue ganti apa aja kemarin di Bang Midun Jaya Spring. Mantap Om Midun. Jadi Fiat Midun itu pendekin dari 3,5 jari menjadi 2,5 jari. Ceper harian, ceper dewasa. Rata depan belakang tuh 2 jari. 2,5 jari sorry. Nah nih PR-nya nih lucu banget nih. Belakang kita pakai per. Depannya BMW E30. Depan pakai per. Depannya BMW F30. Gokil gak tuh racikan Midun tuh. Tentu di custom sedikit. Dan sok depan tuh udah agak nggak oke, udah gue ganti semua. Baru pakai soknya Mazda 2. Tentunya ada sedikit modifikasi di bawah, tapi itu tentunya aman sentosa. Long tie rod juga aman semuanya, kayak kaki udah aman Abang Midun. Dan biar rata body, kita tuh cuma pakai centering belakang kiri, depan cuma pakai centering. Jadi nggak pakai apa-apa. Kalau kemarin kan kita udah bikinin adaptor, spacer knock, tapi ternyata nggak dipakai. Ketika dipendekin, loh keluar banget. Akhirnya dicabut itu spacernya. Kita cuma bikin centering, nggak pakai apa-apaan, rata body. Nah belakang kiri pakai spacer itu 10 mili. Belakang kanan ini itu pakai spacer 13 mili. Tuh, iya gak? Ini lucu cuy. Tentunya pakai ban paling gofar, ban paling ganteng, atau ban favorit Gofar adalah BFG. Advantage Touring, BFG Indonesia, mantap. Jadi buat teman-teman BFG tuh ya, sekali lagi gue ingetin, kenapa kok di pasaran harganya kok semakin masuk akal ya, ramah di kantong ya? Karena sudah bikin pabrik di Indonesia, satu grup sama Michelin nih doi. Jadi untuk ban radial, ban harian segala macam, udah ada enak. Advantage Touring buat harian, tuh satuannya gendut, kokoh. Iya gak? Atau untuk yang performance juga ada GeForce Venom. Tuh, lebih meaty. Jadi tergantung kebutuhan lo. Iya gak? Kalau ini kan buat ya harian lah. Ban-ban dengan sidewall kokoh gini nih semakin mempertajam klasiknya mobil ini. Mantap. Sekali lagi kita pakai ban apa nih ya? 195 55 ring 15. Kalau spek velgnya tuh udah gue kasih tahu ya. Jadinya oke banget sih. Pedekin dikit. Ceper harian. Tuh anjay. Jadi emang Mas Bim Bim tuh bilangnya pengen modif yang simple-simple aja. Kalau interior sih, makanya nih interior tuh gue tuh nggak mau ganti ya. Karena lihat deh. Retak-retaknya tuh menurut gue bagus banget. Bulenya tuh bagus banget. Bagus banget. Kalau ibarat kata di anak denim tuh fadingnya makin oke. Kalau di anak jam tuh, yes. Tali-tali yang udah baret-baret tuh, jam-jam vintage tuh justru seru. Beras-berasnya tuh udah baret-baret, justru seru. Jadi seperti mobil yang punya kulit originalnya, fadingnya makin oke. Tuh. Asal jangan bolong aja. Kalau fading nggak apa-apa, asal jangan bolong. Tapi paling ini kita benerin nih, ini rada tuh. Masih banyak perjalanan mobil ini. Kita mungkin masuk audio dulu. Dari audio kita ke AC, AC-nya soalnya nggak dingin.
nanti ke Rotary Bintaro, terus abis itu ke ngurusin mesin. Karena engine mounting tuh udah berantakan banget di mobil dan Mas Bim Bim nitip bisa nggak dikencengin dikit gitu. Ya paling kita remap. Jadi perjalanan lumayan panjang ini mobil. Terlihat simpel tapi panjang. Kepotong lebaran kemarin soalnya, ya gak? Jadi baru bisa aktif mungkin seminggu ini. Duh, lucu banget ini mobil. Ini sih yang gue suka nih. Simple banget gitu dah. Simple banget. Oh, nggak ada yang perjalanan panjang ya. Dari audio perkiraan waktu tuh 2 minggu. Nggak nyampe mungkin seminggu ya. Tergantung nanti tukang audionya. Tentunya pakai Asuka ntar. Asuka Mirai. Kita ke Om Bekja kali ya. Terus performance gue masih nyari nih permesinan Fiat 500 tuh yang gape siapa kira-kira remap-remapan juga sama engine mounting nyarinya di mana nih. Gak apa-apa lah. Habis itu baru udah kelar semua, interior dikit-dikit yang ngembung-ngembung tuh kita press lagi. Sama terakhir kita kinclongin baru. Kaca film paling gue ganti. Mantep. Perjalanan Fiat 500 Mas Bim Bim. Masih panjang saudara-saudara. Sekali lagi terlihat simpel tapi panjang, terutama mesin. AC juga banyak deh pokoknya. Jadi terima kasih buat para slankers yang nonton. Gila. Dan buat teman-teman semuanya yang udah nonton episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Sim blank kalau orang bilang. Hehe.